Akibat dari pandemi COVID-19 sejak bulan Maret hingga saat ini, proses pendidikan atau KBM atau kegiatan belajar mengajar masih dilakukan secara daring mengingat virus corona atau COVID-19 ini dapat menyebar pesat melalui kontak secara langsung. Dan hingga saat ini belum diketahui kapan KBM tatap muka secara langsung akan dimulai kembali. Berdasarkan data perbandingan grafik kasus dan kematian COVID-19 di Bali, antara bulan September dan Oktober terjadi penurunan kasus positif harian COVID-19 terhitung mencapai 21,17% dan penurunan kasus kematian terhitung mencapai 28,87%. Melihat penurunan grafik dari data kasus tersebut, apakah peluang KBM tatap muka secara langsung lebih besar dan akan dilakukan dalam waktu dekat ini? Menurut saya, pembelajaran tatap muka belum bisa dilaksanakan dalam waktu dekat, karena angka kasus COVID yang menurun tidak menjamin kita untuk terhindar dari virus corona selama masa pembelajaran tatap muka berlangsung. Bisa saja sekolah menjadi klaster baru dan angka kasus COVID meningkat lagi. Selain data grafik, jika dibandingkan dari data zonasi risiko COVID-19 di Bali antara 25 Oktober dan 1 November, memang dari kedua data tersebut sudah menunjukkan penurunan dari bulan-bulan sebelumnya yang dimana hampir seluruh kabupaten Bali berada pada zona merah. Namun pada data zona per 1 November terdapat peningkatan risiko COVID-19 di Kabupaten Buleleng yang sebelumnya berada pada zona kuning, kini naik kembali menjadi zona orange. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan jika dalam waktu dekat KBM tatap muka secara langsung dilakukan dalam waktu dekat sebelum masyarakat mendapat vaksin COVID atau penyebaran dari virus sudah benar-benar terhenti. Masih mungkin terjadi peningkatan atau lonjakan kasus positif COVID-19. Menurut saya aman, asalkan mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker, terus mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebelum masuk kelas, siswa dicek terlebih dahulu suhunya. Setelah itu, mengecek sudah mematuhi protokol kesehatan atau belum dengan memakai masker. Terus sebelum masuk ke kelas juga cuci tangan terlebih dahulu. Nah, selain itu juga di kelas itu juga membatasi, misal sekelas itu hanya 20 orang yang belajar. Bagaimanapun penurunan kasus yang terjadi saat ini merupakan suatu perkembangan baik yang dimana kita semua harus tetap selalu hidup sehat, menerapkan protokol kesehatan dan memakai masker saat di luar rumah agar terus terjadi penurunan kasus hingga penyebaran COVID-19 ini cepat terhenti dan kita semua akan hidup kembali bersosialisasi dan hidup normal seperti sebelum pandemi. Della Puspita, Madya Padma TV.